Oke, hari ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman empati baby Izat. Jadi sekarang ini kan lagi rame banget nih tentang empati dini dari salah satu artis yang ngasih makan anaknya di usia 4 bulan dengan alasan si babynya udah pengen makan, udah penasaran bisa ngecap. Padahal di sisi lain kalau dilihat-lihat dari beritanya, si baby ini ternyata tuh kayak berat badannya kurang gitu guys. Jadi tidak sesuai dengan usianya. Tapi si ibunya ini tidak mengakui kalau berat badannya ini kurang dari usianya. Jadi aku mau nge-share pengalaman aku nih. Aku juga pernah bukan penasaran sih sebenarnya, pernah tergoda untuk memberikan empati dini kepada baby aku. Tapi bukan yang dini banget, yang dari mulai usia dari lahir atau baru 1 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Sebenarnya dia saat itu udah mau masuk 6 bulan, jadi usianya saat itu adalah 5 bulan 1 minggu. Aku udah nyiapin tuh untuk persiapan MPASI pertamanya dia. Mulai dari kayak bumbu-bumbu gitu, dari mulai garam Himalaya dan lain-lain lah sebagainya ya. Nah di situ, tapi aku udah optimis banget bakal ngasih MPASI pertama itu di usia 6 bulan. Terus ada nggak lama tuh pas masih usia 5 bulan, temen aku lah nih WA, nanya-nanya tentang kabar anak aku. Terus abis itu nge-share tentang MPASI, anak lu udah mau mulai MPASI ya katanya gitu kan. Ya udah aku bilang iya, ini gue lagi siap-siapin nih, siap-siapin bumbu-bumbunya. Ternyata dibaca di Google katanya bayi itu justru belum bisa dikasih garam atau bumbu-bumbu lain gitu guys. Jadi aku cerita tuh ke dia, oh ternyata nggak boleh ya bayi dikasih garam-garam gitu dulu ya, harus benar-benar yang yang murni gitu ya, kata aku gitu. Terus dia cerita lah, iya nggak boleh, nanti usia 8 bulan ke atas baru boleh, kata dia gitu kan. Anak lu belum mulai MPASI emang, katanya gitu. Emang usianya sekarang berapa? Usianya baru 5 bulan nih, 5 bulan minggu pertama, kata aku gitu ke dia kan. Terus dia bilang, anak gua mah dulu 5 bulan udah gua kasih makan, tapi atas saran dokternya sih, kata dia gitu. Tapi kalau si babynya itu udah mulai bisa ngecap rasa, udah kayak penasaran gitu mau makan, itu udah bisa dikasih makan, dia bilang gitu. Biasanya sih 5 bulan 1 minggu itu udah bisa dikasih makan, dia bilang gitu kan. Jadi aku penasaran, pengen nyoba gitu kan. Padahal udah jelas-jelas dilarang ngasih makan baby itu di bawah 6 bulan, di bawah usia 6 bulan. Ya udah deh, kata dia, coba aja dulu kasih baby lu makan yang pure-pure gitu, kayak pure buah, pisang, alpukat, dibilang gitu kan. Kebetulan lagi bulan puasa dan di rumah banyak banget buah kan, karena buat buka puasa gitu kan, buat es buah gitu. Ya udah deh, aku penasaran. Ya udah nih, kebetulan di rumah gue nih ada alpukat, ada pisang juga, kata aku tuh. Ya udah nanti gue coba deh kasih ke baby gue makan dulu. Terus beneran aku kasih makan di usia 5 bulan 1 minggu itu. Belum genap 6 bulan ya guys. Itu tinggal sedikit lagi, tinggal 3 minggu lagi dia genap 6 bulan. Aku coba kasih yang buah alpukat, pure alpukat. Aku bikin seencer mungkin kan. Terus kasih alpukat, diselingin, kasih pisang juga, pisang Ambon gitu kan. Pokoknya yang manis-manis, bukan yang asem-asem lah gitu. Pokoknya nggak boleh asem-asem kan, harus manis-manis. Udah aku kasih tuh ke bayi aku. Nggak taunya tuh dia sering pup, dia mencret-mencret pup. Jadi karena kulitnya itu sensitif, karena keseringan pup, aku takut ngirain dia itu diare gitu guys. Jadi karena takut banget kan dia diare, aku terus nanya lagi ke dia,
kemarin anak lu pas nyobain MPASI di usia 5 bulan 1 minggu itu sering pup gak? Kata aku kan ke dia, nanya ke dia gitu. Kata dia enggak, biasa aja sih pupnya, kata dia. Loh kok anak gue kok jadi sering pup ya? Kata aku kan ke dia. Emang berapa kali pupnya? Masih pas pertama-tama, hari pertama, hari kedua. Di hari pertama kan belum ada efek tuh. Di hari kedua tuh mulai tuh dia pupnya sering 2 kali. Di hari ketiga 3 kali, makin nambah 4 kali, 5 kali, sampai terbanyak sampai paling banyak itu 8 kali pupnya sehari. Terus aku nanya ke dia kan, itu beneran gak apa-apa ntar anak gue diare lagi? Nggak apa-apa, coba aja lu lanjutin lagi aja, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh aku lanjutin lagi MPASI-nya. Terus akhirnya makin parah tuh sampai 8 kali sehari. Aku kasih makan dia itu cuman 1 minggu doang. 1 minggu itu efeknya benar-benar parah banget kan. Itu dia sering pup, sering buang air besar sampai 8 kali itu. Akhirnya aku stop karena kan ngeri diare tuh, terus takut kenapa-napa juga kan, dia lambungnya belum kuat. Yaudah kata suami aku juga, udah stop aja, ngapain dilanjutin lagi, nanti aja tunggu 6 bulan, tunggu bener-bener pas 6 bulan baru lanjut MPASI-nya, dia bilang gitu kan. Udah tuh gara-gara dia sering pup, akhirnya anusnya itu karena dia sering pup kan kulitnya masih sensitif, jadi anusnya itu kayak luka-luka gitu kulitnya, ngelupas-ngelupas, jadi kan makin serem ya guys, makin takut kenapa-napa, apalagi dia masih bayi, cuman bisa nangis doang. Ya udah akhirnya popok, karena pup terus kan, popoknya sehari sampai berapa kali ganti. Udah aku stop tuh, alhamdulillah pupnya itu udah langsung normal lagi, kembali ke sehari sekali. Nunggu sampai akhirnya 6 bulan pas. Jadi sebelum 6 bulan pas itu aku konsultasi dulu ke bidan via WA, nggak langsung ke bidan ya, karena memang ada kontaknya di WA, jadi ya udah aku WA aja. Aku nanya-nanya kalau MPASI pertama bayi itu sebaiknya apa makanannya, terus harus benar-benar 6 bulan, iya katanya 6 bulan, dia bilang gitu kan. Terus lebih baik kalau untuk awal-awal mending dikasih bubur instan, kata si bidannya ini kan, kata bu bidannya. Kayak bubur instan tuh kayak kayak Cerelac atau Promina atau yang lain lah, pokoknya bubur instan dulu. Dan itu jangan dibikin keras, tapi seencer mungkin supaya bisa terserap di babynya. Nanti abis itu diseling-selingi, dikasih buah, misalnya dikasih cemilan buah kayak pisang gitu, tapi pisangnya yang manis, kata bu bidannya, jangan yang asem. Kan ada tuh pisang yang asem kayak pisang raja gitu kan, katanya asem itu nggak boleh, jadi harus yang manis. Pisang diselingin pisang, katanya gitu kan. Nanti kalau kayak buah-buah yang keras tuh kayak buah naga kayak gitu, itu harus bolehnya itu pas di usia 7 bulan. Yaudah tuh aku ikutin di usia 6 bulan. Pas udah genap pas 6 bulan, karena udah aku stop kan tuh kemarin, pas di usia 5 bulan aku stop tuh, udah jangan makan lagi. Pas di usia 6 bulan langsung deh aku kasih dia makan. Aku beli kayak Promina, biskuit Promina, terus bubur instan Promina, dan Cerelac juga. Terus aku kasih ke dia, dia suka. Terus alhamdulillah ternyata pupnya normal, nggak seperti yang pas di usia 5 bulan 1 minggu kemarin aku kasih makan pertama kali. Jadi benar-benar kalian jangan coba-coba untuk kasih makan babynya sebelum tepat usianya 6 bulan, karena memang disarankan MPASI pertama itu di usia 6 bulan kalau tidak ada masalah sama berat badan babynya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan berat badan babynya itu tetap misalnya meningkat terus dan berat badannya sesuai, kan ada tuh skala pengukuran babynya tuh di buku yang pink bidan itu kan ya, itu kalian bisa cek langsung. Kalau misalnya berat badannya sesuai, memang nggak dianjurkan untuk MPASI dini. Jadi kalian jangan coba-coba untuk memulai MPASI dini karena memang efeknya terlalu
sangat-sangat serem, sangat bahaya ya guys untuk si babynya sendiri. Kalau misalnya dia belum kuat lah, ususnya belum kuat, lambungnya belum kuat untuk menerima makanan itu, takutnya terjadi apa-apa, ada komplikasi atau apapun. Ya kayak aku kemarin, baby aku ya dia pup tuh kayak diare lah gitu dibilangnya kan bahaya juga kalau misalnya sering diare gitu kan. Jadi yaudah aku stop, jadi nggak usah dicoba-coba guys. Banyak pemahaman orang soal MPASI ini, katanya apalagi pemikiran orang zaman dahulu banget, anak itu suka nggak kenyang kalau cuma minum ASI doang katanya gitu kan. Jadi kalau dia sering nangis, rewel apa itu karena belum kenyang. Padahal sebenarnya enggak ya guys. Berbagai macam hal bisa penyebab baby itu menangis. Jadi penyebab baby menangis itu bukan karena nggak kenyang gara-gara nggak kenyang cuma minum ASI, enggak, tapi bisa jadi dia buang air kecil, buang air besar, atau dia memang lagi pengen nangis aja karena kan bayi belum bisa ngapa-ngapain dan cuman bisa nangis. Jadi ya dia nangis gitu kan. Jadi kalian jangan coba-coba dengan alasan bayinya kok yang mau makan, bukan kitanya yang ngasih. Bayinya itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa nolak, nggak bisa minta. Nggak mungkin dong babynya yang minta, kan dia nggak bisa ngomong. Itu mah kalau misalnya babynya yang mau, katanya udah selera ngelihat kita makan. Semua bayi juga kayak gitu, karena masa-masanya dia kan, masa-masa awalnya dia untuk mencoba penasaran dengan apa yang ada di sekitarnya, kayak mulai masukin tangan ke mulut, mulai masukin apa aja ke mulutnya. Itu memang udah masanya dia 3-5 bulan tuh kayak di masa itu kan. Jadi jangan coba-coba kalian memulai MPASI dini tanpa ada saran dokter atau bidan kalau nggak ada keluhan apa-apa di bayi. Jadi kalau untuk pertumbuhannya stabil, tetap naik, jadi tidak usah memulai MPASI dini karena bahaya banget. Apalagi banyak berita-berita kan zaman sekarang tuh, bayi, kemarin tuh aku sempat baca berita bayi di usia 40 hari meninggal dunia karena dikasih makan pisang oleh ibunya. Banyak banget orang tua zaman dulu yang nganggap bayi itu nggak kenyang hanya dengan minum ASI, jadi harus makan. Nah kayak baby aku pas baru lahir, katanya kan aku cerita ke mamaku, itu anakku nangis-nangis terus tiap malam. Dibilang udah kasih makan aja itu anakmu, kasih makan pisang 1 sendok teh katanya gitu, gak usah banyak-banyak biar dia kenyang katanya gitu. Aku langsung kaget dong, hah ngapain dikasih makan? Gak boleh, MPASI itu dimulai 6 bulan. Aku jelasin dong, katanya kan emang mama nggak baca berita kemarin ada anak umur 40 hari meninggal gara-gara makan pisang, kata aku gitu. Masa sih? Emang iya ada, katanya. Ah kau aja waktu kecil, waktu baru lahir langsung dikasih opungmu makan pisang katanya gitu, karena nggak kenyang. Dikasih makan Promina karena nggak kenyang katanya gitu. Karena pemahaman orang zaman dahulu itu sangat-sangat minim guys, dan tidak ada sosialisasi soal MPASI dini ini. Jadi kalian jangan coba-coba untuk memulai MPASI dini tanpa ada saran dari pendampingnya seperti dokter anak ataupun bidan setempat. Jadi kalian harus konsultasikan dulu dan jangan coba-coba hanya mengikuti para artis, selebgram atau influencer, karena itu sangat-sangat berbahaya untuk pertumbuhan bayi kalian. Nah kayak baby aku sekarang alhamdulillah dia udah sehat-sehat, dia udah makan lahap. Di usia 7 bulan ke 8 bulan dia mulai makan yang agak-agak mulai bertekstur gitu lah ya. Dia kayak mulai makan ayam, ikan yang udah agak berbentuk gitu ya, nggak terlalu cair banget lagi kayak waktu usia 6 bulan. Dan dia udah mulai makan buah kayak mangga, dia gitu udah coba-coba karena rasanya kan beda ya, rasa manis dari buah itu. Dan untuk memulai MPASI kalian jangan langsung yang keras-keras. Pokoknya pas dimulai awal tuh kayak misalnya kalian coba dulu kayak bubur instan dari Cerelac, Promina, susu
yang lain lah, banyak kan produknya, kalian bisa coba itu. Nanti diselingin dengan buah kayak pure buah gitu, jangan langsung buah-buah yang keras kayak buah naga gitu, nggak boleh guys. Itu dimulai di usia 7 bulan. Jadi bahaya ke lambung, bahaya ke ususnya di si babynya, takutnya kenapa-napa, takutnya diare. Kayak contohnya baby aku kemarin. Yang pasti sih kalian harus bener-bener apalagi para ibu baru harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari tahu. Jangan dengan alasan itu pengen anaknya kok, itu kepengennya si babynya kok, bukan kepengennya kita. Dia udah mulai penasaran nih sama makanannya, mulutnya udah ngunyah-ngunyah. Kalau dia udah ngunyah-ngunyah, kayaknya dia udah pengen makan. Enggak, bukan berarti dia ngunyah-ngunyah ngeliat kita makan, dia ngunyah-ngunyah, dia harus udah makan. Bukan berarti seperti itu ya guys. Jadi jangan kalian coba-coba. Pokoknya memulai MPASI dini harus benar-benar sesuai dengan saran dokter, konsultasikan dulu ke dokter untuk lebih jelasnya. Jangan asal-asalan ngasih makan anak. Terus untuk MPASI itu juga kalian bisa cari-cari menu yang kayak bisa, kalau misalnya si babynya nggak suka bubur instan, kalian bisa masak bubur sendiri. Yang penting dia lunak dan cair, tidak terlalu keras, jadi tidak bahaya ke lambungnya si baby. Kalian bisa masak apa yang pokoknya yang ada protein hewaninya, itu sangat bagus. Jangan hanya bubur instan, pokoknya ada daging-dagingan atau ayam-ayaman atau ikan-ikanan, itu justru bagus untuk pertumbuhan si baby. Nah, untuk bumbu MPASI ini ternyata pas aku searching juga kan katanya nggak boleh bayi di usia 6 bulan sampai 7 bulan nggak boleh ada rasa gitu kan, katanya harus pure dari rasa makanan itu sendiri. Ternyata setelah aku cari tahu juga, terus aku sering-sering lihat postingan di Instagram dari salah satu dokter anak, untuk MPASI itu ternyata boleh banget pakai kayak garam, kecap, saus tiram, itu boleh, tapi secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Karena kan pada dasarnya si baby ini makan supaya nanti makannya juga sama seperti kita. Kan makannya nanti dia sama seperti kita, makan makanan yang berbumbu. Jadi nggak masalah sih kalau kalian pakai garam, pakai kecap, itu just gak masalah sih, itu tidak ada masalahnya. Yang penting tapi kalau untuk misalnya si bayinya kayak ngerasa aneh pas awal-awal, mendingan jangan dulu. Kalian coba dulu kayak misalnya campurkan susu ASI ke buburnya, atau campur sufornya dia ke buburnya, itu juga untuk menambahkan rasa biar dia nggak terlalu aneh sih di lidahnya. Oke guys, segitu aja dulu video kita hari ini. Lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.